Semua pasti setuju yang namanya memulai kebiasaan baru itu sangat amat susah. Dan seringkali kita gagal di tengah jalan. Maka dari itu, kali ini aku mau bahas sedikit isi buku Atomic Habit karya James Clear. Hai, kembali lagi dengan aku. Ya, kali ini aku mau bahas soal buku Atomic Habit. Namun kali ini aku mau membahas sedikit aja tentang isi buku ini, yaitu soal 5 kesalahan yang sering kita lakukan. Kenapa sih kita tuh susah banget yang namanya membuat kebiasaan baru? Apa aja kesalahan menurut James Clear? Check this out. Yang pertama adalah kita seringkali percaya bahwa motivasi adalah sumbu paling utama untuk membangun sebuah kebiasaan baru. Sebenarnya ya ada benernya sih, tapi nggak sepenuhnya benar. Karena sejatinya manusia itu ya pengennya males-malesan, sukanya melakukan hal yang effortnya kecil, dan lebih suka melakukan hal-hal yang memang membuat kita nyaman. Sedangkan memulai kebiasaan baru itu kan artinya kita sedikit keluar dari zona nyaman kita. Misalnya ingin rutin olahraga, otomatis kita harus mengurangi jam tidur, atau mengurangi waktu santai-santai kita, atau berhenti untuk merokok. Ini tentu membuat mulut menjadi sepet ya. Mengandalkan motivasi doang itu juga nggak bisa gitu. Soalnya motivasi kadang-kadang hanya muncul ketika di awal doang. Lama-lama ya melempem juga. Solusinya adalah kita bisa memulai kebiasaan baru dengan cara yang lebih mudah untuk dilakukan. Mulai aja pelan-pelan bertahap nih. Kamu pengen bisa push up 100 kali dalam sehari. Ya udah, targetnya adalah push up aja 1 kali dalam sehari. Disiplinkan dulu setiap hari. Kalau kata James Clear, makin sedikit energi yang dibutuhkan untuk memulai sebuah kebiasaan, makin besar kemungkinan kebiasaan itu untuk terlaksana. Yang kedua adalah kita selalu berharap untuk terjadinya sebuah perubahan yang besar, yang drastis gitu, yang bombastis gitu. Padahal ya nggak bisa gitu. Pada akhirnya ya kita kembali lagi ke kebiasaan lama. Jadi untuk berubah sebenarnya kita hanya perlu 1% per harinya. Ini ada penjelasan matematikanya loh. Dalam perhitungan, jika kita berubah 1% per hari, pada akhir tahun kita bisa menjadi 37% lebih baik. Dan sebaliknya, jika kita setiap hari 1% lebih buruk, kita bisa menurun bahkan di titik 0 di akhir tahun. Ini sedikit kurva perubahan 1%. Karena kebiasaan memang ya itu adalah akumulasi dari hal-hal remeh yang sudah kita lakukan. Jadi tak seberapa penting nih kamu udah sukses atau gagal hari ini. Yang penting adalah apakah hal-hal kecil yang kamu lakukan itu mengarah kepada jalur yang tepat, pada jalur yang memang kamu inginkan, dan pada akhirnya waktu akan memperbesar margin antara apa yang kamu inginkan dan apa yang sebenarnya nggak pengen kamu ingin. Poin ketiga adalah meskipun kita sudah tahu untuk memulai kebiasaan baru hanya perlu perubahan kecil, pada akhirnya kita selalu memaksakan diri kan untuk berubah secara drastis dan cepat gitu kan. Saking bergairahnya kita untuk gak sabarnya pengen berubah gitu. Sebenarnya ini adalah teknik yang bahkan bikin kita capek sendiri ya. Kita bisa pakai aturan 2 menit gitu. Jadi kita bisa memulai kebiasaan yang setidaknya dia bisa dilakukan dalam 2 menit. Jadi ganti targetnya jadi begini. Baca buku sebelum tidur. Ya udah, ganti dulu targetnya baca buku 1 halaman sebelum tidur. Atau kamu punya target nih lari pagi 30 menit. Nah, ganti aja dulu. Jadi menggunakan sepatu lari setiap pagi. Kata James Clear, kebiasaan baru itu gak harus menjadi sebuah tantangan. 2 menit pertama itu harus bersifat mudah. Setelahnya baru kita perlu effort yang lebih besar. Jadi kita perlu opening yang menarik, yang mudah. Yang penting adalah kita bisa melakukan permulaan gitu. Abis itu ya udah kita tinggal melakukan yang namanya penyempurnaan. Karena pada akhirnya kita itu jadi ngerasa, udah pakai sepatu olahraga nih, masa sih nggak gerak gitu kan. Ya udah gerak 2 menit selanjutnya, 2 menit selanjutnya, 2 menit selanjutnya. Akhirnya itu akan akumulasi dan membuat kamu jadi merasa lebih puas gitu. Karena targetmu juga udah tercapai dengan 2 menit di awal. Yang keempat adalah kita terlalu percaya diri kan. Pokoknya aku tahan deh sama semua godaan nih. Dan pada akhirnya kita ya tergoda juga. Itulah kenapa kata James Clear, kita harus mempunyai yang namanya alat penjaga komitmen. Alat penjaga komitmen adalah pilihan yang kita pilih di masa sekarang untuk mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Misalnya gini nih, kamu punya target untuk diet ya. Ketika kamu beli makan dan kamu udah otomatis nih bilang, oh nasinya setengah aja gitu. Jangan kamu makan di piring yang isinya nasi penuh dan kamu bilang, tenang-tenang gak bakal aku habisin. Ya nanti pada akhirnya kita akan sesekali tergoda untuk menghabiskan makanan itu. Itu namanya alat penjaga. Atau ada juga sih contohnya kayak Victor Hugo, dia komitmen untuk menulis, dan setiap kali menulis dia membuat alat penjaganya adalah dia menggunakan baju resmi. Jadi kalau dia pakai baju resmi, dia harus nulis gitu. Atau ada juga nih atlet yang pengen mengurangi jajan, dia akan meninggalkan dompetnya di asrama, dan ya udah biar dia tuh nggak punya uang untuk jajan. Yang kelima adalah kalau nggak sempurna, mending nggak usah dilakukan sama sekali. It's trap ya.
Di buku ini, siklus ini dinamakan dengan siklus all or nothing. Jadi mending semuanya atau nggak sama sekali. Ini sebenarnya agak berbahaya ya, karena ketika kamu bolos 1 kali boleh lah ya, tapi bolos 2 kali itu namanya membangun kebiasaan baru, yaitu kebiasaan untuk membolos ibarat kata gitu. Jadi lakukanlah meskipun hal itu terasa buruk, lakukan aja meskipun itu cuma sebentar gitu, lakukan aja meskipun itu tuh nggak ada efeknya gitu. Misalnya kamu ingin membangun kebiasaan menulis ya, jadi meskipun kamu nggak ada, dan nulis aja satu kalimat per hari misalnya, mending nulis daripada nggak nulis sama sekali. Meskipun ini tidak membuatmu menjadi lebih baik, paling nggak ini bisa untuk menegaskan identitasmu. Ya kamu pengen belajar nulis, jangan sampai nggak ada usaha sama sekali, kata James Clear sih gitu. Ya, sekian ulasan sedikit dari buku ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, buat reviewnya buku ini bisa dinilai 9/10 lah. Kamu wajib banget baca. Lain kali kita coba gali-gali lebih dalam lagi ya di tema-tema yang lain gitu. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan bagian video ini ya. Dah.